Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah fisika. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Gisa Nur Putri, NPM 003, Gaitsa Nazmi, NPM 063, dan juga Rifano Cicero, NPM 065. Di sini kami akan membahas aplikasi konfigurasi Wiener dalam menganalisis jenis material bawah permukaan. Adapun outline yang akan kami bahas, yang pertama ada geolistrik, lalu yang kedua ada dasar teori dari metode Wiener itu sendiri, lalu yang terakhir ada hasil penelitian dari menggunakan metode Wiener. Yang pertama ada pendahuluan mengenai metode geolistrik. Nah, apa itu metode geolistrik? Jadi metode geolistrik ini merupakan metode geofisika yang mempelajari sifat-sifat kelistrikan di dalam bumi menurut hukum kelistrikan. Metode ini dipakai untuk mengetahui sifat-sifat aliran listrik di dalam bumi melalui pendeteksian di permukaan bumi. Prinsip kerja dari metode geolistrik adalah dengan menginjeksikan arus melalui sepasang elektroda ke dalam tanah dan menggunakan pasangan elektroda lainnya untuk mengukur beda potensial. Selanjutnya ada dasar teori dari konfigurasi Wiener. Konfigurasi Wiener merupakan salah satu metode geolistrik di mana metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui sifat aliran listrik di dalam bumi dengan cara mendeteksinya di permukaan bumi. Konfigurasi ini mempunyai susunan elektroda terletak dalam satu garis yang simetris terhadap garis tengah. Nah, di bawah ini merupakan susunan elektroda konfigurasi Wiener. Jarak pada masing-masing elektroda adalah R1 sama dengan R4 sama dengan A, dan R2 sama dengan R3 sama dengan 2A. Dengan harga K dalam konfigurasi Wiener ditulis dengan K sama dengan 2 dikali API, di mana nilai K ini bergantung kepada jenis konfigurasi yang akan digunakan. Nah, dari nilai K tersebut, maka diperoleh harga tahanan jenis semu atau apparent resistivity, yaitu 2VA dikali delta V per I, di mana delta V ini merupakan nilai beda potensial dan I merupakan nilai arus. Penelitian ini meliputi pengukuran potensial, medan elektromagnetik, dan arus. Di penelitian yaitu ada metode penelitian, metode kerja, analisis data, hasil pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan. Lalu di metode penelitian ini kita meneliti penelitian eksperimen, yaitu analisis jenis material bawah ke permukaan melalui aplikasi konfigurasi Wiener. Objek pada penelitian ini yaitu lapisan bawah tanah permukaan. Untuk mengetahui nilai resistivitasnya menggunakan metode geolistrik tahanan jenis konfigurasi Wiener. Alat dan bahannya itu ada resistivity meter 250 meter, palu geologi, 2 pasang elektroda, kabel patrol, aki kering, GPS, laptop, kamera, dan alat tulis. Lanjut ke metode kerjanya. Yang pertama ada tahap persiapan, terdiri atas 3 bola lintasan yang sejajar, yaitu ada lintasan 1 dan 2 dan 3. Panjang masing-masing lintasan itu 100 meter dan jarak antar elektroda sebesar 5 meter. Selanjutnya diambil pengambilan datanya. Pengambilan data diawali dengan menentukan lintasan, pengukuran dan arah lintasan dengan kompas geologi, lalu masang elektrodanya, lalu mengaktifkan resistivity meternya yang sudah disusun dan menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah melalui elektrodanya, lalu melakukan pengukuran pada lintasan dan mencatat arus listrik dan beda potensial antara dua elektroda, kemudian menghitung ketahanan jenis hasil pengukuran. Setelah itu, lakukan tahap pengolahan data. Data tersebut diolah berdasarkan persamaan tahanan jenis semu, sehingga diperoleh nilai tahanan jenis semu dengan memasukkan nilai delta V, I, A, dan K ke dalam program Microsoft Excel. Kemudian data tersebut diolah dengan memakai software S2DINV. Lalu masuk ke tahap interpretasi data. Berdasarkan citra warna dan perbedaan resistivitasnya dapat diinterpretasikan berdasarkan nilai resistivitas sebenarnya. Masuk ke dalam analisis data. Selanjutnya ada teknik analisis data. Dengan cara menghitung faktor geometri konfigurasi Wiener, Telford 1988 dengan persamaan berikut. Kemudian menghitung nilai resistivitas semu konfigurasi Wiener dengan persamaan sebagai berikut. Setelah data tersebut didapatkan, selanjutnya diolah dengan menggunakan software S2DINV.
Berdasarkan data yang diperoleh di atas, lalu diolah menggunakan software ResStudy Inversion, didapatkan distribusi harga hambatan jenis bawah permukaan berupa citra dalam bentuk penampang vertikal dengan tampilan dua dimensi. Pengolahan data dengan software ResStudy Inversion menggunakan program inversi dilakukan dengan dua tahap, yaitu pada tahap pertama, hasil pemodelan dua dimensi menampilkan penampang tanpa adanya efek topografi, di mana tampilan dua dimensi yang dihasilkan dari software ResStudy Inversion terdiri dari tiga kontur isorestivitas pada penampang ke dalam semu. Penampang pertama menunjuk kontur resistivitas semu pengukuran, dan penampang yang kedua menunjukkan kontur resistivitas semu dari hasil perhitungan atau calculate apparent resistivity. Penampang yang ketiga adalah kontur resistivitas sebenarnya yang diperoleh setelah melalui proses pemodelan inversi atau inversi model resistivity section. Dalam menganalisa struktur lapisan di bawah permukaan pada daerah penelitian, diperlukan data nilai hambatan jenis dari pengukuran di lapangan dan data pendamping, yaitu berupa nilai hambatan jenis dari beberapa tipe batuan yang telah diketahui, sehingga itu merupakan acuan dalam menginterpretasikan data hasil pengukuran untuk memperkirakan nilai resistivitasnya. Berdasarkan penampang hasil korelasi diperoleh, elektroda 3-5 diidentifikasi merupakan material yang mengandung air tanah. Hal ini dibuktikan bahwa di kisaran lokasi tersebut terdapat sungai di samping elektroda pertama. Elektroda 10, 12, 13 di kedalaman 1,75 sampai 5,25 meter dan elektroda 6 sampai 9 di kedalaman 8,93 sampai 17,4 meter memiliki nilai resistivitas berkisaran 147 ohm meter sampai 387 ohm meter, merupakan batuan konglomerat karena terbukti bahwa di sekitar lokasi pengukuran merupakan dasar gunung. Lalu elektroda 6-9 di kedalaman 1,75 meter di bawah permukaan tanah mengandung batuan gamping karena terletak di samping dasar gunung. Sedangkan di elektroda 3-5 pada kedalaman 1,75 meter dari permukaan tanah merupakan batuan yang keras. Kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil pengukuran geolistrik dengan konfigurasi Wiener di daerah penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa konfigurasi Wiener dapat digunakan untuk menganalisis jenis material cair dan keras. Terbukti dengan terdapat beraneka ragam jenis mineral dengan nilai resistivitas yang berkisar antara 5,5 sampai 48.911 ohm meter, dan jenis-jenis materialnya air tanah, batuan gamping, konglomerat, dan granit, juga terdapat batuan keras di sekitarnya. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.